Kabar baik datang untuk Indonesia. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia Timur dan Pasifik oleh majalah Global Markets. Menko menyebut gelar ini sebagai bentuk keseriusannya menangani pandemi COVID-19. Saudara-saudara, saya banyak ditanya oleh rekan-rekan termasuk oleh konstituen, bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapatkan lagi gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik, kadang-kadang di Asia, mungkin juga di dunia. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh seorang rekan ekonom senior seperti Pak Rizal Ramli dikatakan Menteri Keuangan terbalik mungkin. Lagi-lagi, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur Pasifik 2020 oleh majalah Global Markets. Ini berarti Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan terbaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentu, majalah Global Markets tidak akan sembarangan memberikan predikat Menteri Keuangan terbaik. Pasti telah melalui beberapa penilaian serta kriteria sehingga Menko Sri Mulyani mendapatkan predikat Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur Pasifik 2020. Penghargaan yang diberikan media asing kepada Menteri Keuangan Indonesia seharusnya membuat kita bangga, karena Menteri Keuangan kita diapresiasi oleh media asing. Dan itu berarti Presiden Joko Widodo tidak salah memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk 2 periode berturut-turut. Dan kinerja Sri Mulyani pun mendapatkan apresiasi yang tinggi di dunia. The winner of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Kita harus turut bangga dengan Menteri Keuangan kita yang tidak kalah dengan Menteri Keuangan negara-negara lain. Karena Menteri Keuangan kita adalah yang terbaik saat ini. Bahkan sudah beberapa kali dianugerahkan kepada Sri Mulyani. Namun sayangnya, tidak semua orang bangga dengan pencapaian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik ini. Bahkan ada yang melecehkan pencapaian Sri Mulyani tersebut, mengatakan bahwa Menteri Keuangan terbaik tersebut hanya di mata asing, tapi tidak di mata rakyatnya. Entah rakyat yang mana yang dimaksud oleh mereka. Tentu kita sudah bisa menebak siapa-siapa yang justru tidak bangga dengan prestasi yang dicapai oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut. Iya, namanya adalah Fadlizon, politisi Partai Gerindra yang paling suka nyinyir terhadap pemerintah itu. Ini sungguh mengherankan bagi kita semua. Bukankah Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi pemerintah? Bukannya Ketua Umum sudah menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi? Bukankah politisi Gerindra seperti Edi Prabowo sudah diangkat juga menjadi Menteri KKP? Kenapa politisi seperti Fadlizon masih doyan nyinyir kepada pemerintah? Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, tidak elok jika partai koalisi terus-menerus nyinyir kepada pemerintah. Bukankah partainya juga termasuk dalam koalisi pemerintah? Itu berarti Fadlizon juga nyinyir kepada partainya, bukan? Jika Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bangga bisa turut serta dalam gerbong pemerintahan Jokowi, tapi tidak bagi Fadlizon. Dan kita pun bertanya-tanya, ada apa dengan Fadlizon? Sedangkan politisi Gerindra lainnya tidak senyinyir Fadlizon. Mungkinkah Fadlizon dan Prabowo bermain dua kaki? Yang satu mendukung pemerintahan Jokowi, sedangkan yang lain malah nyinyir kepada pemerintah. Padahal, apa yang dilakukan oleh Fadlizon justru menghambat Prabowo jika ingin mencalonkan diri kembali pada tahun 2024 nanti. Karena rakyat sudah antipati dengan Fadlizon yang notabene adalah politisi Partai Gerindra di bawah pimpinan Prabowo. Saudara-saudara, saya banyak ditanya oleh rekan-rekan termasuk oleh konstituen, bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapatkan lagi gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik, kadang-kadang di Asia, mungkin juga di dunia. Ucapnya dikutip di kanal YouTube pribadinya Fadlizon Official pada 16 Oktober 2020. Diberikan oleh sebuah majalah atau sebuah institusi
ya bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu dengan kebijakan-kebijakannya itu bisa dianggap sebagai Menteri Keuangan yang terbaik. Sementara realitasnya kita merasakan bagaimana ekonomi kita semakin sulit. Kita mempunyai masalah fiskal, masalah pendapatan kita dari pajak, masalah pengeluaran, kita punya masalah moneter, rupiah kita tidak menguat, dan juga utang kita semakin bertumpuk. Ucapnya. Belum lagi persoalan berusaha semakin sulit, mendapatkan kredit semakin sulit, dan seterusnya. Masyarakat dan rakyatlah yang merasakan iklim ekonomi, iklim keuangan kita ini makin sulit. Tambahnya. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh seorang rekan ekonom senior seperti Pak Rizal Ramli dikatakan Menteri Keuangan terbalik mungkin. Nah, saya lebih baik mengatakan begini, mungkin karena penilaian ini dari satu komunitas masyarakat asing, dilihat dari outlook ya, dari luar, mungkin saja memang benar bahwa Menteri Keuangan kita itu adalah Menteri Keuangan terbaik di mata asing, tapi bukan di mata rakyat Indonesia. Pungkasnya. Ya, sekarang ini negara mana yang tidak mengalami kesulitan? Negara mana yang pertumbuhan ekonominya tidak minus? Bahkan negara maju sekalipun pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. Negara mana yang tidak mengalami resesi? Mungkin kalau ada pun bisa dihitung dengan jari. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana menjaga negara ini tidak sampai mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Dan kita yakin Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mengatasi hal tersebut. Mungkin bagi Fadlizon, Menteri dalam Kabinet Jokowi hanya Menteri Pertahanan yang terbaik saat ini di mata rakyat. Begitulah sindiran dari Yunarto Wijaya, CEO dari Carta Politika. Iya, Menteri Jokowi pasti cuma menahan yang terbaik di mata rakyat ya. Begitu sindir Yunarto menanggapi pernyataan dari Fadlizon di Twitter. Ini adalah penghargaan kedua yang diraih Sri Mulyani. Sebelumnya, majalah Global Markets juga memberikan penghargaan yang sama pada 2018. Sri Mulyani dinilai memberikan kebijakan yang tepat di tengah pandemi corona. Di antaranya soal pemberian insentif dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak. Menkeu menyebut penghargaan ini bisa jadi penyemangat ke depan karena tantangan Indonesia masih berat. Atas penghargaan itu, Sri Mulyani mengatakan gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebab tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Demikian keterangan tertulis Menteri Keuangan, kami kutip dari Kompas.com.